Zaman perang banyak nama-nama besar, jenderal-jenderal, jagoan-jagoan tempur, rata-rata laki-laki. Laki-laki sejati, bukan laki-laki alay. Tapi di balik itu ada yang jasanya besar terlupakan. Salah satunya emak-emak Virginia Hall. Cewek sih, bukan mama. Oleh Jerman dia dijuluki Limke, si buntung atau si pincang, karena cuma punya kaki satu. Kakinya itu cacat akibat kecelakaan berburu tuh, nggak sengaja nembak kaki sendiri. Nah, menunjukkan kapabilitas dia tuh sebetulnya seperti itu ya, bukannya dia Wonder Woman atau apa. Lalu dia pakai kaki palsu dari kayu, dia kasih nama Cuthbert. Kalau muda-mudi masa kini kebanyakan kakinya itu asli, tapi kalau kayak Sintong yang palsu itu cintanya, cinta palsu. Kakeknya Sintong yang palsu giginya opak-apuk gitu. Nah, tahu ini Sintong orang mana? Dia volunteer, dia mengajukan diri untuk berjuang bawah tanah di Perancis. Seringkali berjuangnya sendirian, padahal dengan kaki palsunya itu dia gampang keciri ya, kelihatan kan orang jalannya pincang. Yaitu ini maksud kita Virginia Hall, bukan Sintong. Kalau Sintong, oh alah, jangankan ke Prancis, ke Banjai aja juga dia belum pernah. Beda lagi ceritanya. Virginia Hall itu diuber-uber Gestapo Jerman dan kronik-kronik Jerman yang lain terus-menerus. Pantang menyerah dia. Cerdik dan terus bisa kasih info intelijen dan terus menolong tentara-tentara sekutu yang jatuh di wilayah pendudukan Jerman. Satu hal itu tadi jadi pelajaran berharga buat kita, dia mengajukan diri, volunteer, tidak nunggu perintah. Ini jadi kayak para pejuang jihad ya, jihad versi Amerika. Kalau kita lihat kisah Nabi gitu ya, Nabi SAW sering benar-benar menjadi tersenyum, gembira jika ada pejuang jihad yang datang mengajukan diri. Walau tidak semuanya lantas diadu maju perang ya kan, apalagi diadu sama banteng itu sama sekali enggak. Kalau diadu domba itu judul lagu Haji Oma Irama. Walah. Kalau yang masih belia gitu ya oleh Nabi biasanya lantas disuruh pulang lagi, disuruh untuk lebih berbakti kepada orang tua. Walau begitu anak muda yang punya semangat juang seperti itu so sweet ya, membuat Nabi amat senang dan tersenyum. Kalau Sintong tadi dia mengajukan diri biasanya kalau ada kesempatan nemenin cewek-cewek cantik. Beda lagi itu urusannya modus ya kan. Apa tuh modus? Kita balik lagi saja ke cerita Virginia Hall. Virginia kelahiran Baltimore, Amerika sana, bukannya di Tapanuli, ya kan? Saat pecah perang, waktu Prancis belum kalah, Virginia sudah nekat ke Eropa, ke Prancis, jadi supir ambulans. Kalau Sintong ini nggak punya SIM, ngisi waktunya jadi supir odong-odong. Beda nasibnya. Waktu berlalu, Prancis dan Inggris terus kalah di daratan Eropa, Jerman merajalela. Virginia terus berjuang. Bayangin, dengan satu kaki cacat, dah aman mengungsi ke Inggris setelah kapitulasi Prancis, dia minta diterjunkan balik ke Prancis. Bukan terjun payung, tapi disusupkan lewat laut. Sebelumnya tentu dilatih dulu oleh Inggris, Sintong juga dilatih silat. Jurus Cicadas. Ada apa enggak tuh jurus Cicadas? Deket sama cicak. Biarin aja. Virginia lalu bertugas jadi intel, menyiapkan safe house, menyiapkan supply, uang, senjata, memberi pelatihan para resisten Prancis. Kayak gitu. Utamanya dia berjuang dari kota Lyon di Prancis. Kalau Sintong markasnya biasanya di pangkalan ojek, lantong. Virginia bahkan pernah ikut operasi nekat, yaitu operasi komando pembebasan tawanan Jerman di prison camp yang dijaga ketat. Bayangin, emak-emak yang cuma punya kaki satu ikut operasi komando. Kalau Sintong biasanya itu nekat nyamber jemuran tetangga. Oh alah, dia ambil singlet yang warnanya pink lalu dia bawa ke dukun dijampi-jampi. Yang kena jampi bukannya si Eis kembang desa, malah uaknya Wanjum yang bobotnya 1 kuintal lebih. Walah, kadaluarsa ya kan. Sesak napas lah Sintong, akhirnya ketiban karung beras. Gimana ya ini tadi kok ceritanya menggok ke Sintong. Oh alah tong tentu inget pisan manet. Terakhirnya saat dah kepepet habis, Virginia Hall susah payah kabur ke Spanyol.
Dia jalan kaki mendaki Gunung Pirenia 50 km lebih di musim salju yang beku. Kebayang nggak sih? Sintong itu tadi jalan kaki 5 kilo aja mendaki Gunung Bohong di Cimahi, bengeknya langsung kumat. Habis itu tipes sekali. Lah ini Virginia jalan kakinya 50 kilo, kakinya cuma 1. Mama mendaki Gunung Pirenia yang suhunya tidak sekedar dingin, tapi beku di musim salju. Sampai di Spanyol ditangkap polisi. Tapi lantas diurus oleh konsulat Inggris, bebas. Virginia itu sering juga diremehkan sana-sini. Tapi dia maju terus. Bahkan sudah selamat sampai di Inggris pun, dia minta disusupkan balik ke Eropa untuk berjuang lagi sebagai nenek-nenek menyamar. Kita juga mesti begitu ya. Punya persistensi, punya passion, punya determinasi. Masa kita kalah sama mama, ya kan? Satu hal yang konyol lagi yang dialami Virginia, dia sering dipaksa untuk manut, tunduk sama pemimpin laki-laki yang lebih junior, lebih culun daripada dia dalam segala aspek. Tapi toh dia legowo saja, ikhlas. Tuh, pejuang kalau hatinya legowo kayak gitu tuh pastinya. Zaman sekarang gitu ya. Menteri Kesehatan bukan dokter, orang ribut. Menteri Agama bukan ulama, orang ribut. Panglima tertinggi tentara bukan tentara asli, bukan tentara profesional, orang ribut. Malu kita sama Virginia Hall. Tapi itu di Indonesia nggak ada, adanya di sana, di benua Antartika bagian utara. Hehe, wong Menteri Kesehatan kok kenapa harus dokter? Ini tuh tugas menteri loh, dan bukannya bedah mulut kuda. Kalau bedah mulut kuda tentu harus dokter, ya kan? Kalau jadi menteri nggak apalah Sintong yang jadi atau siapa gitu, ya kan? Lionel Messi aja ya, jagoan bola, pelatihnya itu siapa coba? Apakah yang lebih jago gocek bola daripada dia? Lebih culun. Tapi kan tetap saja Messi perlu pelatih. Nggak tahu ini nyambung apa enggak dengan cerita kita. Balik lagi saja kepada Virginia Hall. Nerobos prosedur dia juga sering, yaitu apa? Agar misi tercapai. Nggak kebanyakan birokrasi, nggak kebanyakan tanya peta peran. Alah, siapa itu yang suka nanya-nanya peta peran? Norak itu. Tapi kita di sini nggak ada yang seperti itu. Ini dari tempat lain. Cuma ya, kalau soal nerobos prosedur, jangan kayak si Entong lagi. Tugas bagian rapid test, jarumnya habis, dia malah ngambil tombak. Ya kabur semua lah pasannya. Walah, tong. Tentu ingat bisa. Kalau nerobos prosedur, Virginia Hall punya disiplin luar biasa juga. Motonya, kami selalu punya rasa keraguan, dan karena itulah kami survive, kami selamat. Intel tuh di mana-mana motonya seperti itu. Dalam membagi info, dalam menutupi informasi dan identitas, dalam menyiapkan langkah antisipasi, Virginia Hall punya disiplin. Waktu berlalu, ya nggak dapat recognition, nggak dapat bintang jasa, nggak apa-apa. Virginia Hall cari kepuasan batin dan merasa oke-oke saja tetap berada di belakang layar. Kita juga mesti seperti itu. Jangan ngarep balasan dari kiri kanan, depan belakang. Yang kita cari mestinya keridhaan Allah, ya kan? Masa kalah sama mama. Setelah perang, Virginia Hall kemudian jadi agen CIA yang permanen. Di CIA juga tetap diremehkan. Selesai perang 1945 itu umurnya hampir 40 tahun. Top bintang jasa akhirnya dia dapat juga DSC namanya, Distinguished Service Cross, tahun 1945. Kelak Virginia Hall meninggal di Maryland di usia tua sekitar 76 tahun. Dia sempat kawin juga dengan seorang agen lain. Pasangannya itu lebih muda, lebih junior, lebih pendek badannya dari Virginia. Dalam hal ini aja dia persis sama si Entong. Si Entong juga sukanya sama yang lebih muda dan lebih mungil. Alah, ini kenapa jadi membanding-bandingkan pahlawan Amerika sama anak tukang cireng. Sorry ya. Pelajarannya di sini tidak sekedar nekat, Virginia Hall punya militansi. Itu pelajarannya. Dan kita semua mestinya juga punya militansi, punya semangat jihad yang sama dengan itu atau lebih baik dari itu. Oke.